Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai momentum sudut dan hukum kekekalan momentum sudut. Di mana yang pertama kita akan masuk ke dalam momentum sudut atau lambangnya bisa kita tulis dengan L besar. Nah, jadi pengertian dari momentum sudut sendiri adalah hasil kali lengan momen terhadap momen linear suatu bendanya, atau bisa kita rumuskan sebagai L sama dengan R, yaitu lengan momen dikali dengan P. P itu adalah momen linear suatu bendanya. Nah, itu adalah rumus momentum sudut. Kita juga bisa menggunakan rumus lain di momentum sudut. Jadi kita analogikan dari gerak lurus ke dalam gerak melingkar, di mana P itu adalah massa dikali dengan kecepatan suatu benda. Nah, momentumnya ini bisa kita ganti dengan momentum sudut L, lalu massa suatu benda bisa kita ganti dengan momen inersianya, dan kecepatan linear suatu benda bisa kita ganti dengan kecepatan sudut suatu benda, atau bisa kita tulis dengan omega. Nah, jadi untuk menghitung momentum sudut bisa menggunakan rumus L sama dengan R dikali P, atau lengan momen dikali dengan momentumnya, dan momentum sudut sama dengan L sama dengan momen inersia dikali dengan kecepatan sudutnya. Nah, itu adalah rumus dari momentum sudut. Lalu kita masuk ke dalam hukum kekekalan momentum sudut. Jadi di sini kita analogikan ada dua buah cakram, di mana sebuah cakram pasti memiliki yang namanya momen inersia. Misalnya ini cakram 1, atau bisa kita tulis benda 1, dan ini benda kedua. Nah, berarti di benda 1 ini kita mempunyai yang pertama ada momen inersia benda 1. Bisa kita tulis dengan I1. Lalu benda tersebut berputar dan memiliki yang namanya kecepatan sudut. Karena dia benda 1, berarti kita bisa menganalogikan bahwa benda 1 memiliki kecepatan sudut 1 atau omega 1. Begitu juga dengan benda yang kedua atau cakram yang kedua. Berarti dia mempunyai momen inersia kedua dan kecepatan sudut yang kedua. Nah, bagaimana jika benda 1 dan benda 2 digabung menjadi 1? Menjadi seperti ini. Ini cakram 1 dan yang ini cakram 2. Nah, pasti benda 1 dan benda 2 ini memiliki momen inersia masing-masing walaupun benda tersebut digabung. Jadi tetap saja yang ini mempunyai inersia 2 dan yang di dalam ini mempunyai inersia 1. Namun karena mereka digabung menjadi 1, maka kecepatan sudut yang mereka punya menjadi 1, yaitu kecepatan sudut, bisa kita tulis kecepatan sudut aksen, atau kecepatan sudut setelah kedua benda ini digabung. Nah, setelah itu kita pernah belajar mengenai hukum kekekalan momentum, di mana hukum kekekalan momentum itu rumusnya P awal sama dengan P akhir. Nah, sama saja dengan hukum kekekalan momentum sudut. Jadi, karena ini momentum sudut, berarti P-nya itu bisa kita ganti dengan L. Ya, jadi kita bisa ganti L awal sama dengan L akhir. Di mana di keadaan awal ini terdapat dua buah benda yang belum digabung menjadi 1. Jadi bisa kita tulis dengan L tadi kan rumusnya adalah ini, L sama dengan I dikali omega. Berarti kita bisa tulis I1 dikali omega 1 pada keadaan benda 1 dan ditambah I2 dikali dengan omega 2 pada keadaan benda 2. Nah, L akhirnya bagaimana? Kita lihat. Ini kan benda setelah digabung menjadi 1. Benda 1 dan 2.
Berarti L akhirnya itu kita mempunyai kecepatan sudut yang sama. Berarti inersia 1 ditambah inersia 2, karena benda mempunyai masing-masing inersia, lalu omeganya bisa kita tulis dengan omega aksen seperti itu. Jadi inilah rumus dari hukum kekekalan momentum sudut.